Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita kelas 6 akan belajar mata pelajaran fikih ibadah dengan guru Mafel Ustaz Azwar semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 SDIT Bina Mustamah. Untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, di mana pelajaran ketiga ini membahas tentang binatang halal dan haram. Langsung aja kita masuk, yaitu B, binatang haram. Satu, pengertian binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sangat membenci orang-orang yang makan binatang haram. Binatang itu haram karena sudah diharamkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Serta binatang halal namun mati atau menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi kesimpulan dalam pembahasan yang pertama ini, di mana kita diberitahukan atau dijelaskan tentang pengertian binatang haram, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sangat membenci orang-orang yang makan binatang haram. Binatang haram itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Serta binatang halal namun mati atau menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sangat membenci sama orang-orang yang makan binatang haram. Nah, dalam kategori haram ini kita sudah pasti atau kita bisa menemukan jenis-jenis binatang haram yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun kita harus tahu. Karena apa? Karena di sini ada penjelasan serta binatang halal namun mati atau menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam artian binatang halal pun bisa menjadi haram apabila dia matinya bukan disembelih dengan sesuai dengan syariat Islam. Jadi harus kita kasih garis bawah nih. Ternyata binatang halal juga bisa menjadi haram apabila cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik binatang itu mati tanpa menyebutkan nama Allah, baik binatang itu mati bukan karena disembelih, misalkan tertabrak mobil, tertabrak motor lah atau lainnya ya. Jadi intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah dan Rasulullah sangat membenci orang yang memakan binatang haram. Harus kita kasih garis bawah nih. Dan sebagaimana kita ingin menjadi umat yang taat dan yang baik, maka kita harus menaati segala perintah dan larangan Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang taat dan yang baik. Kita lanjut. Jenis dan contoh binatang haram. Binatang yang haram dagingnya banyak jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihil wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'alal nusub." Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Jadi intinya untuk pembahasan yang ini, di sini kita dijelaskan jenis-jenis dan contoh binatang haram. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Nah, ada pengecualian, ada 2 bangkai binatang yang Allah halalkan untuk kita makan. Yang pertama bangkai belalang dengan bangkai ikan. Selain bangkai kedua itu maka hukumnya haram. Kemudian yaitu darah. Sudah pasti, kenapa? Sudah ada dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah bahwa darah termasuk salah satu makanan yang haram. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya itu daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, untuk daging babi sudah pasti kita tahu binatangnya aja haram apalagi dagingnya. Ya. Jadi daging babi ini termasuk salah satu binatang yang haram untuk kita konsumsi. Terus ada sini ada daging yang hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Dalam artian atau maksud dari perkataan atau kalimat ini adalah kembali lagi yang sebelumnya, binatang halal bisa haram apabila cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu dia maksud dari kalimat ini, yaitu
awalnya binatang halal, misalkan ada sapi, kambing. Nah, sapi dengan kambing ini diolah atau disembelih, tetapi bukan atas nama Allah, melainkan untuk menyembah berhala, untuk sesajen lah atau apalah. Nah, itu termasuk binatang yang haram. Meskipun sapi itu halal, tetapi kita niatkan penyembelihannya itu bukan atas nama Allah, kita tidak menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, maka daging tersebut jatuhnya haram. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya atau halalnya suatu binatang ketika disembelih itu mengucapkan asma Allah atau mengucapkan nama Allah, bisa Allahu Akbar, bisa Bismillah, dan lain-lainnya ya. Jadi intinya binatang halal bisa jadi haram apabila salah dalam penyembelihannya. Itu yang harus kita ingat dan nanti kita kasih garis bawah ya. Selanjutnya, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Kita lanjut. Tetapkan dalam Al-Quran ada jenis-jenis binatang yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai binatang yang diharamkan. Binatang yang dimaksud adalah satu, binatang yang karena tidak kita diperintah untuk membunuhnya, seperti anjing, ular, tikus, gagak, dan burung elang. Yang kedua, binatang yang karena dilarang membunuhnya, seperti semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Yang ketiga, binatang yang bertaring dan berkuku tajam, seperti harimau, gajah, kucing, beruang, kelelawar, dan burung hantu. Yang keempat, binatang yang menjijikan, termasuk karena binatang yang buruk dan kotor, seperti cacing, kutu busuk, dan tikus. Nah, ini adalah klasifikasi atau jenis-jenis binatang, yang dimana jenis binatang-binatang ini adalah salah satu atau termasuk binatang yang haram untuk dikonsumsi dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya. Oke. Nah, tugas silakan kalian catat materi fikih ibadah hari ini yang telah Ustadz berikan ke dalam buku tulis kalian. Nah, untuk tugas ini Ustadz tekankan lagi, yang belum mencatatnya silahkan dicatat, yang sudah mencatat silahkan baca kembali materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ustadz persilahkan ya. Untuk pembelajaran fikih ibadah hari ini sama-sama telah kita selesaikan. Bila mana nanti ada yang ingin ditanyakan atau masih belum paham tentang materi yang telah hari ini Ustadz berikan, boleh dijawab ke Ustadz ya. Sampai jumpa kembali, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.